Halo semuanya, kembali lagi di channel Ajimi KSL. Di video ini kita akan bahas spoiler BTTH Season 5 episode ke-9. Sebelumnya, karena Xiaoyan menerobos di tengah-tengah pertarungan, Sun Er lah yang bertugas menjaga Xiaoyan sampai Xiaoyan selesai menerobos. Namun, sekuat apapun Sun Er, ia akan tetap kesulitan bertarung dengan 3 orang dan sambil menjaga Xiaoyan. Karena itu, Sun Er pun terluka demi melindungi Xiaoyan. Untung saja setelah itu Xiaoyan berhasil menerobos ke tingkat Grandmaster bintang ke-6. Kini tingkat kultivasi Xiaoyan sama dengan Baisan. Dengan ditambah teknik 3 perubahan api surga misterius, kultivasi Xiaoyan setara dengan Do Spirit, dan Xiaoyan bisa bertarung melawan 3 orang sekaligus. Karena amarah Xiaoyan sudah memuncak, Xiaoyan melepaskan Angry Buddha Lotus Flame. Dengan teknik ini, kemampuan gabungan Baisan, Wuhao, dan Hujia hancur seketika. Tak hanya di situ, Xiaoyan juga lanjut memukuli ketiganya sampai tidak sadarkan diri. Hasil dari seleksi Akademi Dalam telah selesai, dan 5 teratas adalah Xiaoyan, Sun Er, Wuhao, Hujia, dan Baisan. Kelima orang ini juga mendapatkan hadiah. Mereka bisa memasuki aula buku. Setelah pertandingan ini, reputasi Xiaoyan naik drastis. Dulu Xiaoyan hanya dikenal karena Sun Er, tapi sekarang Xiaoyan dikenal dengan kekuatannya. Pada keesokan harinya, Xiaoyan menemui sepupunya. Meskipun mereka pernah berkonflik pada masa lalu, tapi itu sudah terlupakan. Xiaoyan memberitahu sepupunya bahwa klan Xiao telah pindah karena masalah dengan sekte Mystic Cloud. Setelah beberapa hari, Baisan, Wuhao, Hujia telah pulih dari luka-luka mereka. Itu berarti mereka berlima akan segera memasuki aula buku. Wakil kepala akademi sendirilah yang membawa mereka berlima menuju aula buku. Untuk memasuki aula buku perlu mendapatkan izin dari tetua, karena tempatnya sangatlah rahasia. Mengikuti Hugan, mereka berlima pun sampai di pavilion aula koleksi buku. Sampai di depan aula buku, Hugan meminta izin kepada tetua yang menjaga di sana. Dan ada 2 tetua yang telah menjaga aula buku selama puluhan tahun. Kedua tetua itu sangatlah misterius, kultivasinya tidak diketahui, dan bahkan Yaulau menyembunyikan hawa keberadaannya. Kedua tetua itu juga mengetahui bahwa Xiaoyan memiliki api surgawi teratai hijau. Aula buku yang sebenarnya terdapat di sebuah cermin, dan hanya 2 tetua itu yang bisa membukanya. Masuk ke aula buku terlihat banyak buku teknik doki. Meskipun ada banyak, seorang hanya bisa memilih satu untuk dirinya sendiri. Dan untuk seberapa hebat teknik yang didapat itu tergantung usaha mereka sendiri. Ada banyak golongan teknik doki yang berterbangan ke sana kemari. Kelimanya pun berpencar untuk mengambil golongan teknik dokinya sendiri. Bukan hanya golongan teknik doki, ada juga beberapa bahan obat-obatan. Namun itu tidak menarik perhatian Xiaoyan. Xiaoyan terbang ke sana kemari dan mendapatkan teknik doki 9 lapisan api Phoenix. Xiaoyan menangkapnya bukanlah untuk diri sendiri, melainkan untuk Sun Er. Tujuan Xiaoyan di aula buku adalah mencari teknik doki tipe suara. Teknik doki tipe suara sangatlah sulit didapat, dan waktunya sudah hampir habis. Sekarang hanya Xiaoyan yang masih belum mengambil apapun dari aula buku. Yang lainnya telah mengambil barang mereka sendiri. Xiaoyan lalu merasakan barang yang ia cari dan segera mencoba menangkapnya. Dengan usaha yang cukup keras, akhirnya Xiaoyan mendapatkan teknik doki tipe suara itu. Dan itu bernama Auman Singa Harimau Penghancur. 有趣，如此敏捷定是高阶功法。看来这回不虚此行了。把斗气中的龙气凝聚于喉。 Setelah mendapatkan itu, Xiaoyan pun keluar dari aula buku. Hugan berkata bahwa dalam 2 hari, ia akan membawa para murid memasuki halaman dalam akademi. Dalam rentan waktu itu, Xiaoyan memilih berlatih teknik doki di belakang gunung. Xiaoyan berlatih Auman Singa dan Harimau. Setelah 2 hari ini, Xiaoyan terus berlatih Auman Singa dan Harimau, dan ditambah Aura Naga. Aura Naga ini Xiaoyan dapat setelah meminum pil naga yin yang. Setelah berhasil menguasai itu, Sun Er membawa Xiaoyan menemui Hugan. Ini adalah saatnya mereka memasuki halaman dalam. Setelah 50 murid berkumpul, Hugan menyuruh mereka menaiki sebuah kapal terbang.
untuk membawa para murid akademi. Selain itu, juga ada beberapa tetua yang mengawal. Karena untuk sampai di halaman dalam akademi, mereka harus melewati hutan yang dihuni monster. Dengan adanya tetua akademi, beberapa monster yang menyerang dihancurkan sebelum sampai kepada para murid. Kemudian saat sampai di sebuah ngarai, Hugan menurunkan semua murid. Tempat mereka turun masihlah sebuah hutan, dan mereka bingung apa yang terjadi. Hugan lalu memimpin jalan dan bertemu dengan tetua lain serta beberapa murid yang memakai sebuah lencana. Dua orang tetua itu bernama Tetua Su dan Tetua Sing. Tetua Su lalu melemparkan sebuah token. Di token tersebut tertulis angka 5. Masih belum dijelaskan apa fungsinya token itu. Tapi Tetua Su berkata bahwa mereka harus melindungi token itu apapun yang terjadi. Murid baru harus memasuki hutan dan melindungi token mereka dari para senior yang ingin merebut token tersebut. Hal ini disebut dengan kompetisi berburu energi api. Bagi murid baru yang bisa melindungi token mereka dan sampai di akademi paling cepat akan mendapatkan hadiah. Para murid pun segera memasuki hutan dan berjaga-jaga dari serangan pihak lain. Oke, cukup di sini saja spoiler episode ke-9-nya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.